Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan dosen di seluruh Indonesia yang berbahagia. Kami berharap Bapak Ibu semua yang ada di tempat kerja masing-masing tetap bersemangat, tetap optimis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk peserta didik semuanya. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini saya Tri Indrayanti akan mencoba untuk membagikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi dalam menjadi guru dan dosen yang adaptif dan memiliki visi yang kuat pada abad 21. Baik, Bapak Ibu guru dan juga dosen yang kami banggakan, kami yakin Bapak Ibu semua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba mendampingi siswa, untuk mendampingi peserta didik, untuk membuat peserta didik bersemangat untuk berangkat ke sekolah, ke kampus, untuk terus menimba ilmu kepada Bapak Ibu semua. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membagikan informasi yang terkait dengan tuntutan-tuntutan yang harus kita miliki pada saat kita menjadi guru dan dosen, yakni memiliki visi yang kuat dalam bidang pembelajaran dan juga dosen dan guru yang selalu adaptif terhadap perkembangan zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yang harus kita miliki sebagai guru dan dosen yaitu kita harus memiliki adaptasi dengan teknologi yang baik. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama kita harus yang namanya memiliki literasi digital. Kita guru dan dosen pada saat ini harus memiliki hal-hal yang memang penguasaan tentang teknologi. Bagaimana mengaplikasikan plafon-plafon yang ada di sekitar kita, entah itu CapCut, entah itu Canva, Zoom, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tanpa mahir dalam penguasaan teknologi, kita akan menjadi guru dan dosen yang akan ketinggalan zaman. Selain itu, kita juga harus mampu melakukan pembelajaran yang bersifat blended learning. Apa itu pembelajaran blended learning? Yakni pembelajaran yang menggabungkan dua metode di sini, yakni pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran daring. Pada saat kita mengalami pandemi yang sangat serius pada tahun 2020, kita sangat dituntut untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, pada saat ini, walaupun kondisi sudah tidak dalam kondisi pandemi COVID-19 lagi, kita upayakan tetap memberikan fasilitas kepada terutama kepada mahasiswa yang memang berasal dari luar Jawa. Nah, blended learning di sini akan menjadikan hal-hal yang baru untuk peserta didik kita, untuk mahasiswa kita yang ada di luar Jawa untuk tetap menerima atau mendapatkan haknya untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai guru dan dosen juga harus memiliki media sosial. Nah, media sosial di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk membagikan informasi, untuk membagikan pengalaman kita dalam hal pekerjaan kita, dalam hal pembelajaran yang sudah kita lakukan kepada semua khalayak yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Praktik-praktik baik yang akan kita unggah dalam media sosial itu akan memberikan nilai positif kepada guru, kepada siswa, kepada dosen, kepada semua praktisi pendidikan. Nah, itu yang pertama yaitu mengadaptasi tentang teknologi. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan abad 21. Mengembangkan keterampilan abad 21 yakni bisa dilihat bagaimana guru dan dosen harus memiliki pemikiran kritis. Contohnya seperti apa? Yakni kita harus mendampingi siswa dalam memecahkan masalah yang ia dihadapi. Jadi tidak sekedar untuk menyalahkan ataupun membenarkan yang ada, tetapi kita harus mampu mendampingi siswa agar berpikir kritis. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus memberikan contoh studi-studi kasus yang akan dipecahkan oleh siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa di sini atau mahasiswa di sini sudah diminta untuk berpikir tinggi. Ya, sehingga apa yang kita berikan, apa yang diberikan oleh guru dan dosen itu hakikatnya harus mencerminkan bahwa siswa nantinya bisa memberikan pendapat-pendapat terbaiknya
untuk apa yang sedang dibahas. Nah, yang kedua, kita sebagai guru dan dosen juga harus memiliki kreativitas dan inovasi. Untuk apa? Kreativitas dan inovasi ini menjadikan siswa nantinya akan lebih senang untuk mengikuti pembelajaran kita. Dalam tanda kutip, pelajaran bahasa Indonesia selalu mendapatkan momok yang kurang baik. Banyak membacalah, banyak menulislah. Nah, kita sebagai guru dan dosen itu harus memberikan wacana yang tidak seperti itu lagi. Dengan membawa media yang inovatif, dengan membawa media yang beragam di dalam kelas, itu akan menjadikan siswa akan mampu mengikuti pembelajaran kita dengan baik nantinya. Nah, kemudian kita harus melakukan komunikasi dan kolaborasi. Hakikatnya di dalam pembelajaran kita harus selalu membuat siswa satu dengan siswa yang lain, mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain untuk selalu melakukan kolaborasi. Dalam hal ini kita kenal dengan adanya metode project based learning. Di mana mengapa? Karena pembelajaran PJBL ini akan menuntut peserta didik siswa atau mahasiswa untuk bisa bersinergi, untuk bisa berdiskusi, untuk bisa memecahkan masalah apa yang dialami di dalam kelas itu. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri berfungsi untuk apa? Untuk mengukur kemampuan siswa atau mahasiswa dalam mencari informasi, dalam menangkap pembelajaran yang ada. Nah, selain kolaborasi, pembelajaran mandiri juga penting untuk menilai pribadi, untuk menilai kemampuan pribadi siswa atau mahasiswa tersebut. Yang ketiga, seorang guru dan dosen harus memiliki visi pendidikan yang jelas. Nah, visi pendidikan yang jelas ini kita akan kembali membicarakan tentang pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Maksudnya apa? Di sini kita harus mendampingi siswa, harus prosentase tinggi itu terhadap peserta didik. Tidak hanya kita yang mengajar dengan hanya metode ceramah saja, tetapi bagaimana kita harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat, untuk mengeksplorasi diri di dalam kelas. Nah, pengalaman-pengalaman siswa maupun mahasiswa yang ada di kelas itu yang akan diberikan, itulah yang akan menjadikan siswa itu memiliki pengetahuan yang luas, mengeksplor pengalamannya, mengutarakan apa yang dilihat, menceritakan kembali, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, pembelajaran yang kita kemas di dalam kelas harus multidisipliner. Maksudnya adalah kita sebagai guru dan dosen harus mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang komprehensif tentang dunia. Tidak hanya pembelajaran misalkan tentang perkuliahan analisis wacana pragmatik, kita hanya menganalisis novel saja, tetapi kita bisa mengaitkan pembelajaran analisis wacana pragmatik itu dengan analisis-analisis yang ada di media sosial, menganalisis tuturan yang ada di televisi, yang ada di talk show di televisi, dan lain sebagainya. Sehingga itu akan ada kaitannya dengan cabang ilmu yang lain. Misalkan di dalam konteks bahasa juga kita ada linguistik forensik. Bagaimana bahasa itu bisa menilai atau bisa menganalisis bahasa yang ada dalam dunia hukum. Nah, itu salah satu contohnya. Banyak hal contoh yang bisa kita ambil. Jadi, kita akan selalu mengaitkan satu bidang ilmu dengan ilmu yang lain untuk memperoleh pembelajaran yang lebih kompleks. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Walaupun kita sudah menjadi guru, kita sudah menjadi dosen, kita harus tetap belajar. Bahkan ketika kita besok mengajar, sebaiknya sebelum hari H, malamnya mungkin kita harus membaca-baca saya besok mengajar apa. Tambahan-tambahan informasi yang bisa kita berikan kepada peserta didik apa. Itu bisa ditambahkan sebelum kita mengajarkan materi nantinya. Jadi pengalaman-pengalaman baru di sini akan menjadikan siswa atau peserta didik atau mahasiswa itu lebih terbuka pada sesuatu hal. Belajar sesuatu yang ada di dalam lingkungan sendiri, belajar yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, itu akan lebih mudah diterima oleh peserta didik.
Selanjutnya, sebagai guru dan dosen, kita jangan lupa melakukan refleksi dulu. Refleksi diri, ya. Apa itu refleksi diri? Yakni kita harus berkaca kekurangan kita hari ini apa. Misalkan materi yang saya ajarkan hari ini sangat terbatas, sebisa mungkin nanti untuk materi selanjutnya kita tambah. Jika perlu kita belajar atau meminta pendapat dari teman sejawat. Biasanya di perguruan tinggi itu ada forum rumpun ilmu, dosen rumpun ilmu. Nah, di sana fungsinya adalah kita patut kita patut menerima masukan-masukan terbaik untuk perbaikan mengajar kita. Baik, selanjutnya adalah memahami tantangan abad 21. Apa itu? Kita sebagai dosen dan guru harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak boleh terpaku pada metode X. Misalkan saya lebih suka metode diskusi, itu terus yang digunakan dalam pembelajaran, bukan Bapak Ibu guru dan dosen ya. Jadi kita harus menyesuaikan metode pembelajaran, media yang kita gunakan dalam pembelajaran di kelas disesuaikan dengan kebutuhan materi dan juga lingkungan peserta didik. Tidak mungkin juga kita mengajar selalu menggunakan PPT walau pada saat ada kejadian listrik sedang mati. Kita harus mencoba untuk menyiapkan metode-metode konvensional maupun yang berbasis digital. Mengapa? Karena antisipasi itu harus kita miliki. Tidak semua kota-kota di pedalaman itu ada listrik. Nah, kita harus antisipasi. Nah, kita wajib bersyukur, kita wajib mengucap alhamdulillahirabbil alamin kita berada di kota-kota sehingga memang untuk fasilitas-fasilitas itu terpenuhi. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti apabila terjadi kendala sesuatu secara teknis, kita harus siap dengan metode yang konvensional. Bapak Ibu guru dan juga dosen yang sangat berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kami yakin Bapak Ibu guru dan dosen di seluruh penjuru dunia akan selalu belajar dengan apa yang sudah kita sampaikan dari kemarin itu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada saat kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.